sebanyak 34 tim. Jadi 34 tim ini bergerak ke seluruh negara, ke 103 negara. Tim Sabari Ramadan ini mulai dari tim 1 yang diketuai langsung oleh Bapak Bupati, kemudian seterusnya tim 2, tim 3, dan kita khusus di pertemuan pada hari ini adalah tim 14 dari Dinas Kesehatan Kabupaten Padang Pariaman. Tim Sabari Ramadan ini ada 2, satu adalah tim Sabari Ramadan reguler, itu yang 34 tim itu, dan ini adalah hari ketiga atau hari terakhir dari tim Sabari Ramadan. Jadi khusus tim 14 yang hari ini datang ke kecamatan ke Nagari KKS Kecamatan Petamburan ini adalah hari ketiga. Jadi hari pertama kami turun ke Ulaan, kemudian kedua ke Sungai Sari, dan terakhir adalah di Nagari KKS. Bapak Ibu Hormati, sebelum kami menyampaikan misi daripada tim Sabari Ramadan ini, izinkan kami memperkenalkan anggota tim 14 tim Sabari Ramadan ini. Yang pertama adalah Dr. Efrieni Terdiri. Dr. Efrieni adalah Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit. Seterusnya Miss Narieti. Miss Narieti adalah Subkoordinator Pelayanan Kesehatan Tradisional. Kemudian selanjutnya Ibu Sophia Rosa. Ibu Sophia Rosa adalah Subkoordinator Pelayanan Kesehatan Primer. Salah satu tugas dari Ibu Sophia ini adalah menampung kepesertaan BPJS. Jadi kalau dalam masyarakat kita kemarin kita mendapatkan tambahan kuota untuk peserta BPJS ini sesuai dengan instruksi Pak Bupati pada hari itu, bagaimana kita bisa membayar penambahan kuota dari kepesertaan BPJS ini. Kalau seluruh masyarakat kita sudah punya jaminan kesehatan, tentu tidak akan ada masalah. Tapi kalau masih ada juga yang belum, kawali Pak Zaman. Begitu Saki sudah tidak punya BPJS, aku karena 10 juta, karena 50 juta, itu mengadu yang Pak Zaman juga. Pasti wali Jadi seandainya kita bisa upayakan kepesertaan BPJS ini bisa UHC 100%, itu tidak ada masalah Pak. Nah, karena itu kita selalu mengimbau, kami selalu mengusahakan sesuai dengan instruksi Pak Bupati kemarin. Sebelum penambahan kuota, itu kepesertaan BPJS Padang Pariaman itu baru 74,6. Kemudian kita diperintah oleh Pak Bupati menemui Kementerian Sosial melalui anggota DPR RI. Nah, kami menemui Pak Ade Reski Pratama sesuai instruksi Pak Bupati. Kemudian kita dibikin surat dari Bupati kepada Menteri Sosial, kemudian melalui Pak Ade Reski inilah kita memasukkan surat ke Kementerian Sosial, sehingga kita mendapat penambahan hampir 20.000 Pak Zaman. Sehingga kepesertaan jika yang kita sebelumnya 74,6%, sekarang sudah menjadi 3,5 ya, oke, 3,5%. Jadi kita berharap mudah-mudahan kita akan terus mengupayakan bagaimana kepesertaan JKN ini Padang Pariaman harus menjadi 100%. Jadi kalau semua masyarakat Padang Pariaman sudah punya jaminan kesehatan ini, tentu tidak ada lagi terkendala. Sekarang banyak sekali kita temukan, ya kan? Makanya kami berharap untuk pengisian kuota ini kita prioritaskan dulu tentu yang betul-betul iya, sekretaria. Jangan sampai ada yang sakit atau yang miskin tidak dapat, kan? Contohnya dapat justru orang yang mampu. Itu kami berharap dan mungkin Pak Wadi bagaimana kepesertaan ini betul-betul untuk orang yang sangat membutuhkan. Kemudian seterusnya Pak Ilyas Topik. Kalau Pak Ilyas Topik ini dulu bekas mantan kepala Puskesmas Petamburan. Jadi
memang kemarin terjadi mutasi, sehingga Pak Ilyas kami tarik ke Dinas Kesehatan. Jadi pertama saya demikian Pak Ilyas adalah Kalam Priaman ya, adalah. Kemudian seterusnya Ibu Edia Nawari. Bu Edia Nawari adalah subkoordinator kesehatan keluarga dan gizi. Jadi Bu Edia ini tanggung jawab tidak boleh ada kematian ibu di bulan Ramadan. Tidak boleh ada kematian bayi ya. Nah, ini nanti adalah tanggung jawab jajaran Dinas Kesehatan di bawah komando Bu Mary ini nanti bagaimana di penanganan ini kita upayakan semua ibu hamil betul-betul diawasi sehingga tidak ada lagi kematian ibu karena melahirkan. Sampai hari ini kami ingin sampaikan juga upaya-upaya kita sesuai dengan instruksi Pak Bupati kepada Dinas Kesehatan. Instruksinya adalah tidak boleh ada kematian ibu karena melahirkan. Jadi pada tahun 2021 kematian ibu karena melahirkan itu 11 orang. Kemudian kita coba melakukan pengawalan bagaimana diawasi semua ibu hamil sehingga kematian ibu ini turun menjadi 3 orang. Jadi kalau kita lihat, kita bandingkan jumlah kematian ibu di Pulau Pariaman dibandingkan dengan kabupaten kota lain, kita adalah yang paling rendah kematian ibu karena melahirkan. Di daerah lain ada 34 meninggal karena melahirkan, ada yang 38, ada sampai 40. Nah inilah. Jadi kita mengucapkan terima kasih juga kepada Bapak Bupati karena tekanan kepada jajaran kesehatan inilah makanya kita semua jajaran betul-betul mengawal bagaimana kasus-kasus kematian ibu ini bisa kita turunkan. Kemudian selanjutnya tim kami Suarnita. Nah, Ibu Suarnita adalah sub koordinator kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga. Jadi kesehatan lingkungan, Ibu Suarnita ini bertanggung jawab bagaimana di Pulau Pariaman tidak ada lagi masyarakat kita yang buang air besar sembarangan. Ini kan masih banyak juga disediakan. Kadang-kadang di tengah air, kadang di ladang, ada ya. Nah, sehingga bagaimana kita bisa menurunkan penyakit di Pulau Pariaman kalau masyarakat kita masih buang air besar sembarangan, belum dijabat sehat. Nah, jadi kami pernah pergi Pak Bupati dulu, tim Supari Ramadan setelah tahun 2022. Pada waktu itu Pak Bupati ingin memberikan bantuan ke itu MCK Plus kan. Jadi Bapak Ibu kata Bupati kan, kita daerah akan menyiapkan satu MCK sehingga semua warga yang menggunakan fasilitas jamban ini itu mudah-mudahan dengan zaman sehat ini kita terhindar dari beberapa penyakit kan. Itu ribut jemaah kan, tidak bisa Pak Bupati itu kan. Kalau dua MCK dengan jamban dengan septic tank itu baik kan kami makan kan. Jadi ikan makan itu harus dengan kotoran manusia kan. Itu berapa penyakit bisa hilang. Kalau orang yang buang air itu sakit kunyah, kemudian makan ikan tuh makan sakit kunyah lagi mah. Nah ini pemahaman ini tuh Bu Suarnita tuh tanggung jawab. Kemudian Bu Nur Hayati, mewakili Nur Hayati ya, Kepala Labkesda. Jadi kita di Dinas Kesehatan itu punya lapor. Sehingga semua pemeriksaan mulai pemeriksaan dari air minum. Nah, jadi kita kan sekarang trennya dengan air minum isi ulang. Nah, air minum isi ulang itu kan malah menjadi tren. Sehingga kalau tidak kita awasi, kadang air minum dan jual itu tercemar kan. Kalau tercemar itu bisa minum, itu ada dua masalah. Begitu masuklah baru ya mencerai dosa. Nah, jadi Labkesda ini nanti akan memeriksa. Jadi melalui Kasma nanti kita ambil sampel dari semua depo air minum itu. Nah begitu kita mengawasi masyarakat ini Pak Wadi. Ya Pak. Jadi kami ambil sampel dari semua depo air minum itu kan periksa dan sampai depo air minum itu tercemar. Awalnya minum sudah kan, langsung itu mencerai itu sudah oleh. KKS sudah sebelum ada Labkes. Jika KKS sudah sebelum ada. Udah ya, udah selesai Pak Wadi. Itulah tugas daripada Labkesda ini. Jadi kita periksa dan itu tidak ditarik bayaran. Kami ambil, kami periksa supaya jangan masyarakat KKS karena mau gini di KKS, tapi ini kan tanggung jawab Pulau Pariaman. Jangan sampai depot air minum yang kita minum setiap hari itu ternyata tercemar. Syarat air minum itu ada 3
tidak boleh tercemar bakteri, tidak boleh tercemar kimia kan. Nah, kemudian fisikanya. Dan sampai bahwa air minum itu termasuk sumur-sumur. Jadi kami ingin sampaikan juga pada Bapak Ibu semuanya, kalau air sumurnya tidak diperiksa, kalau ternyata mengandung logam berat, tentu beberapa tahun sesudah minum bisa merusak ginjal. Nah, makanya kami tawarkan, kalau Bapak Ibu ragu, belum pernah diperiksa air minum atau air sumurnya, silakan laporkan ke Kepala Puskesmas, nanti dibawa ke laboratorium, sehingga kita bisa pastikan sumurnya tidak mengandung logam berat. Nah, kalau mengandung logam berat itu ginjal cuci darah sudah berubah. Nah, inilah tugas kita nanti bagaimana bersama menjadikan masyarakat Penomlan itu tetap sehat, tentunya melalui sosialisasi ini. Itulah tugas kami datang pada tim Safari Ramadan hari ini. Kemudian selanjutnya Zainal Fajri. Pak Zainal Fajri adalah Subkoordinator Alkes dan PKRT. Kemudian seterusnya Kepala Puskesmas Patamuan yang baru, Ibu Hermes Kendria. Jadi Bu Hermes adalah pengantin Pak Ilyas. Kemudian juga Bidang Desa hadir ya. Berapa orang yang berdiri Bidang Desa? 2 orang ya. Saya tambah 1 lagi Pak. Untuk KKS. Iya Pak. Nah nanti Bu Kapus, tolong jadi catatan ya. Bikin surat ke Kepala Dinas. Nanti kita coba carikan solusi yang diminta oleh negara ya. Kemudian juga kami didampingi oleh dari tim media Pak Zulman Tanjung. Pak Zulman Tanjung ini selalu setia sama jajaran Dinas Kesehatan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak Ibu yang saya hormati, jadi tim Safari Ramadan ini dibentuk oleh pemerintah daerah adalah untuk menjadi silaturahmi antara pemerintah daerah dengan masyarakat. Pemerintah daerah memang kawasan besar, namun kami menampung. Jadi kalau ada nanti saran dari Bapak Ibu, silakan sampaikan nanti. Kemudian kami catat, kami laporkan nanti kepada Pak Bupati melalui tim. Jadi semua tim Safari Ramadan akan turun, menampung aspirasi masyarakat, kemudian dikumpulkan, diserahkan kepada Pak Bupati nanti untuk nanti kalau ada hal-hal yang membutuhkan anggaran, kita anggarkan nanti pada tahun 2024. Jadi selain Mas Rembang, Pak Wali, ini tim Safari Ramadan juga ikut menampung aspirasi masyarakat. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sahbihi yang terhormat Ketua Tim Safari Ramadan Kabupaten Padang Pariaman yang di Nagari KKS itu dipimpin langsung oleh Kepala Dinas Kesehatan Bapak Jimmy atau Bapak Dr. Asminuddin beserta rombongan. Seterusnya yang terhormat Bapak Wali Nagari KKS beserta jajaran, kawan-kawan aku tim dari Kecamatan Patamuan, Bamus Nagari KKS, alim ulama, Jadiat Pandai, Ulu Kandung, Bu Kapus, kaum muslimin dan muslimat, jamaah Masjid Al-Manar Nagari KKS. Pertama-tama sekali, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua sehingga kita bisa berkumpul di Masjid Al-Manar dalam rangka Safari Ramadan sekaligus silaturahmi. Kemudian salawat meningkat salam tidak lupa pula kita hadiahkan kepada Nabi besar kita yang artinya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah Bapak Ibu-ibu yang kami hormati, kami sebentar aja karena waktu kita terbatas. Pertama untuk perkenalan. Jadi per 6 Maret
2023 kemarin kami resmi dilantik oleh Bapak Bupati Padang Pariaman sebagai Camat Patamuan, dan serah terima jabatan dilakukan pada tanggal 14 Maret kemarin. Jadi kalau sekarang tanggal 30 nanti sudah 16 hari. Jadi jabatan amanah camat ini yang perdana bagi kami. Jadi masih sangat baru gitu. Jadi melalui momen ini tentunya kami minta dukungan dari seluruh pihak di Kecamatan Patamuan, stakeholder terkait, Forkopimda, Wali Nagari, Ibu Kampus, maksud Nyonya Mama, intinya kepada kita semua mohon dukungan sehingga yang dikatakan oleh Bapak Wali Nagari tadi, Sinamu pertemuan itu bukan sekedar simbol aja, tapi memang bisa bersinar pertemuan, dan insya Allah dengan dukungan kita bersama saya sangat yakin sekali itu bisa kita realisasikan. Nagari di Kecamatan Patamuan bersinar untuk yang positif. Kemudian yang kedua, tadi kita melaksanakan rakor terkait dengan transit dan juga rakor terkait dengan lintas sektor bidang kesehatan. Ya, triwulan 1 itu sudah kita mengaji tanpa baca ayat suci Quran, nampak demo kelemahan. Ayo bodoh nawas. Walau kadang pandai mengaji murid. Adik kita terkenalkan kita luar biasa. Itu adalah salah satu contoh bagaimana kita bisa juga melahirkan generasi-generasi anak ini di Nagari KKS. Ambotannya tadi Ustaz, sehat Ustaz bang, anakmu Bapak Wali. Sama perumahkan juga lupa membawa ke kandang Abdul Yunas. Alhamdulillah selalu komunikasi kami baik dari segi pemerintahan maupun dari pemerintahan yang selalu berjumpa. Di dalam kesempatan ini Pak Kades kami sampaikan, di Nagari KKS itu terdiri dari beberapa musala dan masjid. Masjidnya ada 2. Yang pertama Masjid Raya Nagari KKS, yang kedua adalah Masjid Raya Amanat. Dan musala lebih kurang sebanyak 30 kalau nggak salah saya. Dan kegiatan safari Ramadan Pak Kades kami lakukan 2 masjid yang ada di Nagari KKS, yaitunya Masjid Raya Nagari KKS dan Masjid Amanat. Kenapa demikian kami lakukan? Kalau saya lakukan di musala yang ada di Nagari KKS, secara otomatis saya harus bisa menjadi wali nagari setidaknya 4 kali periode Pak Kadis. Kenapa demikian? Periode wali nagari itu 6 tahun. 6 kali 4 24 tahun. Belum juga bisa. Hitungan saya musala dan masjid di Nagari KKS itu lebih kurang sekitar 30. Berarti 5 kali periode, 5 kali 6 baru 30. Baru bisa safari Ramadan kita lakukan di seluruh musala dan masjid yang ada di Nagari KKS. Namun dengan komitmen kami selaku pimpinan di Dulur Selangkah di Tinggal Selatiang, maka safari Ramadan di Nagari KKS hanya kami lakukan 2 titik. Yang pertama Masjid Raya Nagari KKS, yang kedua di Masjid Amanah Nagari KKS. Dan alhamdulillah tahun kemarin di Masjid Raya dan sekarang jatuhnya di Masjid Amanah, dan tahun besok insyaallah di Masjid Raya Nagari KKS. Di dalam itu kami sampaikan juga terkhusus kepada tim safari Ramadan. Pada kesempatan ini kami juga menghimbau kepada seluruh masyarakat Nagari KKS bahwasannya di dalam kegiatan kita bermasyarakat baik selaku pemerintahan Nagari, kami dalam melayani roda-roda pemerintahan, harapan kami juga tertumpang kepada masyarakat Nagari KKS. Kami sampaikan dalam safari Ramadan ini karena tadi kami siang melakukan rapat antar sektor yang ada di Kecamatan Patamuan. Tadi ada kampus Ibu bahwasanya di Kecamatan Patamuan itu tingginya tingkat kenakalan remaja. Ini adalah PR kita bersama. Kenapa demikian kami sampaikan? Amor pengen seluruh permasalahan itu ditumpukan kepada kepemimpinan atau wali nagari, wali koramil setempat. Artinya apa? Harapan kami
selaku wali negari, karena remaja aku adalah PR bagi kita bersama. Wali negari, tokoh masyarakat, dan tak terlepas dari orang tuanya sendiri. Kadang-kadang anak-anak awak ditagah di luar nak, disasik mereka dikatanya kaya. Ada nadah bagian nak, ada nadah wali negari pandai bagian nak. Artinya pun awak tak bisa merusak generasi awak. Generasi awak itu adalah generasi emas yang akan menentukan nasib bangsa ke depannya. Untuk itu harapan kami sesuai komitmen kami dengan Kapolsek tadi, seluruh pemuda yang masih melakukan aktivitas di luar keraguan dan segala macamnya jam 10 malam kami suruh membubarkan. Dan ada ugal-ugalan terkhusus warga negara KKS, anak-anak kita ambu suruh menangkap tadi ibu misalnya tangkap macam tu. Nada penjara ada, ambu dah pengen betul. Seandainya ada kasus melapor ke wali, Pak Wali tolong anak ambu tertangkap, manakan tertangkap Muhammadiyah saja. Artinya apa? Mohon maaf, kalau lainnya pelakunya yang menjadi korban, tak masalah ada. Kadang-kadang betul orang KPI buku nyelantak, orang KPI kamu saja nyelantak, ya nak. Jadi terjadi permasalahan. Jadi sedikit himbauan kami sampaikan. Sesudah itu mohon minta waktu lagi Pak Kadis, bahwasanya di Padang Pariaman itu ada Basnas, Badan Amil Zakat dan Suara. Di negari ada PZ, Unit Pengelola Zakat. Untuk itu sesuai dengan komitmen kami bersama UPZ dan Basnas Kabupaten Padang Pariaman, saya berharap dan menghimbau bagaimana nantinya bisanya masyarakat negari KKS setidak-tidaknya adalah sekian persentasenya untuk bisa juga berzakat fitrahnya ke negari, ke OPZ negari. Artinya Bu, ini akan diberikan kepada negari, akan kembali kepada masyarakat kita yang ada di negari. Sesudah itu kami himbau juga, ambo selaku wali negari, alhamdulillah sekitar seminggu belakang Allah mengirim surat terbuka kepada seluruh masyarakat negari KKS, baik perantau maupun masyarakat, dalam meringankan beban sanak famili kita. Kenapa demikian? Alhamdulillah tahun kemarin, lebaran kemarin dapat yang lebih kurang piti sekitar 10 juta. Itu kami realisasikan pertama untuk anak yatim miskin, janda-janda miskin, sakit menaun miskin, kodok kemai. Kadang-kadang melapor kamu wali yang mau janda ke wali, ekonominya encak tidak cocok. Sesudah itu tambahnya gini, itu ada ambo sampaikan untuk kegiatan Khatib Bilal imam yang ada di negari. Kenapa demikian? Kami sampaikan ke Pak Kades, negari KKS sekarang defisit lebih kurang 170 juta Pak Kades. Biasanya kami bisa leluasa untuk menganggarkan kegiatan-kegiatan yang ada di negari dalam meringankan beban sanak famili kita. Namun dengan adanya regulasi dan peraturan yang terjadi dari pusat, provinsi hingga kabupaten, dan kami yang tanah air di negari Pak Kades. Apalagi gini ke banyak program seminggu kemarin Allah dititip kegiatan di negari. Tapi alhamdulillah banyaklah kegiatan gini bukan pus dititip ke negari yang pasti menolak. Kenapa dimegang piti hati? Ya, ambo defisit ini ke tahun 2023 sekitar 170 juta kalau tidak salah. Di dalam itulah ambo memohon kepada perantau, kepada masyarakat negari KKS yang ingin berzakat, yang ingin bersedekah dalam meringankan beban sanak famili kita yang tahun kemarin dapat uang sekitar lebih kurang 10 juta. Mudah-mudahan tahun ini yang sampaikan juga kepada masyarakat negari KKS. Marilah kita sama-sama, alhamdulillah, ambo selaku wali negari memberikan keterbukaan kepada publik, kepada masyarakat. Boleh dicek secara langsung melalui media sosial dan secara langsung kepada kami. Artinya apa? Kami wali negari KKS bekerja untuk masyarakat negari KKS. Mungkin itulah Pak Kades, wali negari kau mengecek mau banyak Pak Kades. Kau waktu langsung asamidan konto wali negari mah banyak kau mengecek lah. Tapi mudah-mudahan kalau di kantor Pak Kades sama barang, tapi kalau di musaji, artinya ada banyak kegiatan, ada pacamat itu bagian aliri ada pacamat dah. Iya Pak Camat kita baru mudah-mudahan kau